Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Islam Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebelumnya, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu Islam Nusantara, definisinya secara konseptual seperti apa, kemudian ruang lingkup dan karakteristiknya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Islam Nusantara. Lebih tepatnya kita akan bahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Baiklah teman-teman mahasiswa semua, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan Islam Nusantara berdasarkan teori Islamisasi dan dinamika sejarahnya. Nah, seperti yang kita tahu, para ahli sejarawan umumnya sepakat bahwa Islamisasi Nusantara berlangsung secara damai dan dalam proses yang bertahap. Islam ke Indonesia tidak masuk melalui menaklukkan militer, melainkan melalui interaksi sosial dan budaya. Nah, pertanyaannya, kalau tidak secara militer, tidak dengan cara penaklukan, lalu melalui apakah Islam di Indonesia itu disebarkan? Ini pertanyaan inti pada pertemuan kali ini. Jadi ada berbagai macam penjelasan untuk menjelaskan tentang pertanyaan tadi. Yang pertama, Islam disebarkan melalui perdagangan. Jadi para pedagang muslim yang datang ke berbagai pelabuhan di Nusantara tidak hanya melakukan aktivitas ekonominya, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua ada perkawinan. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu lewat interaksi, lewat perdagangan yang pada akhirnya membuat banyak pedagang muslim menikah dengan penduduk pribumi lokal sehingga memperluas jaringan sosial dan keagamaan. Selanjutnya nomor 3, melalui pendidikan. Islamisasi semakin memantapkan jalannya saat kemudian bermunculan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti surau, daya, pesantren, dan sebagainya. Nomor 4, Islam juga disebarkan ke Nusantara lewat ajaran-ajaran tasawuf. Ajaran sufistik yang menekankan spiritualitas ternyata relatif mudah diterima oleh masyarakat Nusantara yang sebelumnya sudah mengenal tradisi mistik. Jadi antara sufisme yang dibawa oleh Islam itu sangat cocok dengan ajaran-ajaran mistik esoterik yang telah dulu ada di bumi Nusantara. Kemudian nomor 5, Islam di Nusantara atau Islam di Indonesia disebarkan juga lewat seni dan budaya. Jadi pagelaran seni seperti wayang, kemudian karya-karya sastra seperti suluk, macapat, kemudian musik, kidung, gamelan, dan sebagainya, itu disebarkan dengan nilai-nilai dan semangat Islam. Berbagai tradisi lokal digunakan juga sebagai sarana dakwah, dan cara-cara seperti ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengenalkan dan mendakwahkan Islam. Nah, melalui berbagai cara, melalui berbagai jalur tersebut yang non-militeristik, yang tanpa penaklukan, Islam berkembang secara bertahap dan berinteraksi dengan budaya lokal. Dan ini berlangsung secara bertahap selama ratusan tahun. Nah, cara-cara Islam disebarkan di Nusantara seperti ini, itulah yang membuat Islam di Indonesia berkarakter moderat. Jadi Islam tidak mempunyai niat dan mempunyai pandangan untuk merusak budaya-budaya yang sudah ada di Nusantara. Ini juga yang membuat Islam begitu luas, kemudian memiliki karakter yang damai dan tidak memusuhi ajaran-ajaran agama yang lebih dulu ada maupun yang datang kemudian di bumi Nusantara. Jadi
cara-cara dakwah Islam atau penyebaran Islam yang demikian itulah yang menjadi akar dari karakter moderat Islam di Nusantara. Nah, setelah kita mengetahui tadi ya berbagai cara bagaimana Islam disebarkan, lalu muncul pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting. Dari mana Islam di Indonesia itu berasal? Berbagai macam teori dan perdebatan pun terjadi di kalangan ahli dan sejarawan. Beberapa teori misalkan bisa kita sebut ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Tiongkok. Walaupun ada lagi nanti teori-teori yang lain, tapi secara pokok ada 4 teori ini. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini lebih dulu ada, dikenalkan oleh Pitjnepal dalam catatan-catatan dan ceramah-ceramah ilmiahnya dia. Yang pendapat Pitjnepal ini dikuatkan oleh Snok Rugronya. Kemudian seorang sosiolog Srike juga mengatakan hal yang sama. Jadi dasar argumen teori ini adalah adanya kesamaan bentuk batu nisan di Nusantara dengan batu nisan di Gujarat. Kemudian hubungan dagang yang kuat antara Nusantara dan India. Catatan sejarah yang menunjukkan peran pedagang Muslim India dalam perdagangan internasional. Nah, perbedaan Hurgronya dengan Pitjnepal, kalau Pitjnepal itu fokus pada Gujarat, nah kalau Hurgronya itu dia menambahkan ada juga di daerah Coromandel dan Malabar. Jadi seluruh India Selatan itu juga terkoneksi dengan Nusantara. Kemudian berikutnya ada teori Arab yang pertama kali dikenalkan oleh John Crawford dan kemudian dikuatkan juga oleh Muhammad Syed Naqub Al-Attas. Dasar argumennya adalah adanya catatan Tiongkok yang menyebut keberadaan komunitas Muslim di kawasan Asia Tenggara sejak masa awal Islam. Kemudian kedua, hubungan langsung antara ulama Nusantara dan Timur Tengah. Dan dasar argumen yang ketiga adalah adanya atau banyaknya menyebarnya dominasi madhab Syafi'i yang ternyata juga berkembang luas di kawasan Arab. Nah, teori berikutnya walaupun tidak terlalu populer itu dikenal juga dengan teori Persia yang dikenalkan oleh Husain Jayadiningrat dalam bukunya yang menjelaskan tentang sejarah Banten. Nah, dasar argumen dari teori ini adalah tradisi peringatan Asyura atau yang kalau di kita di Nusantara itu dikenal peringatan 1 Syuro atau 1 Muharram, dan nilai budaya dari Syuro itu sangat tinggi di daerah Nusantara. Yang kedua, penggunaan istilah-istilah tertentu dalam praktek keagamaan seperti ziarah, haul, manaqib, tawasul. Ini konon katanya ini mirip dengan tradisi Persia. Yang nomor 3, kemiripan beberapa unsur budaya Islam, unsur-unsur Islam, baik itu unsur arsitekturnya yang ada di masjid, kemudian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat suci dalam Islam, kemudian kesenian, kemudian musik dan syair-syairnya, karya-karya sastra yang seperti Hikayat Amir Hamzah, itu sangat terpengaruh oleh Persia. Kemudian teori yang lain yang juga tidak populer dibandingkan teori-teori utama seperti Gujarat dan Arab, itu ada teori Tiongkok. Teori Tiongkok ini salah satunya itu dikenalkan oleh Profesor Slamet Mulyana yang dia saat menerbitkan bukunya ini terjadi kontroversi yang luar biasa. Tapi teori ini mempunyai argumen yang kuat juga, seperti kehadiran komunitas Muslim Tionghoa di berbagai kota pelabuhan di Nusantara itu sangat jelas jejak-jejaknya ya. Kemudian yang kedua ada jejak arsitektur Tionghoa pada beberapa masjid kuno. Yang ketiga, peran tokoh-tokoh Muslim keturunan Tionghoa dalam penyebaran Islam. Salah satu contoh dari teori ini yang begitu kuat adalah jejak-jejak perjalanan Laksamana Cheng Ho yang ada di 9 kota, di 9 titik di Nusantara. Salah satunya misalkan di Semarang, kemudian di Cirebon, di Palembang,
Itu ada 9 titik totalnya, dan di situ ada jejak-jejak yang masih terlihat sampai hari ini. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana caranya, kemudian teori apa dari mana, pertanyaan berikutnya teman-teman mahasiswa, apa persamaan dan perbedaan dari teori-teori tersebut? Mari kita analisis ya. Jadi kalau kita lihat persamaannya, Islam masuk melalui jalur perdagangan maritim, kemudian penyebaran Islam berlangsung secara damai dan bertahap. Nomor 3, interaksi sosial dan budaya sangat berperan penting dalam proses Islamisasi. Kemudian perbedaan utamanya terletak pada asal geografis, dari mana pembawa Islam, dari daerah mana, dari bangsa mana, itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, waktu kedatangan Islam. Apakah Islam itu datang pada abad pertama, waktu Nabi hidup ya, pada abad ke-7, itu sudah ada Islam di Indonesia, sudah disebarkan, atau abad ke-12-13 saat ordo-ordo tarekat itu terdiaspora ke berbagai daerah, ke berbagai negara di dunia. Pada saat pasukan Mongol menyerang Baghdad, ordo-ordo ini kemudian tersebar luas. Yang nomor 3, perbedaan utamanya juga terletak pada bukti historis yang digunakan. Apakah buktinya itu catatan-catatan asing dari Tiongkok kah, dari Timur Tengah kah, atau pada peninggalan batu nisan, seperti batu nisannya Fatimah binti Maimun misalnya. Itu perbedaan bukti yang digunakan, bukti historis yang digunakan, itu menentukan juga nanti teori apa yang akan digunakan dalam melihat Islamisasi di Nusantara. Catatan akhirnya adalah pendekatan mutakhir ya, yang ada pada masa-masa hari ini. Sejarawan itu cenderung untuk tidak menggunakan Islamisasi Nusantara itu dengan salah satu teori saja, tapi menggunakan teori jaringan atau network approach, yaitu melihat Islamisasi sebagai hasil dari interaksi berbagai pusat dunia Islam dengan masyarakat Nusantara. Jadi tidak cenderung memakai satu teori, misal teori Gujarat saja, Arab saja, atau Persia saja. Nah, teori pendekatan yang mutakhir ini juga saya temukan pada saat menulis buku Folklore Syekh Magelung Sakti dan Nyimas Gandasari. Kedua orang ini adalah murid Sunan Gunung Jati, dan saat kita membaca atau memperhatikan tradisi-tradisi lisan yang terkait dengan cerita-cerita Syekh Magelung Sakti, itu kita bisa tahu bahwasanya di dalam cerita maupun di dalam ritual haul, tradisinya itu terdapat berbagai macam unsur kebudayaan. Ada kemudian Jawa, ada kemudian Sunda, Gujarat, Arab, Persia, Tiongkok, dan sebagainya. Jadi di situ sangat tepat bila dikatakan bahwa kita tidak bisa cenderung pada satu teori saja. Nah, kesimpulannya bisa kita simpulkan pembelajaran pada kali ini tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara, bahwa Islam Nusantara lahir melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Kemudian yang kedua, Islam berkembang melalui interaksi perdagangan, pendidikan tasawuf, perkawinan, serta budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Nomor 3, berbagai teori tentang masuknya Islam ke Nusantara menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu memiliki satu jawaban tunggal. Nah, kalau menurut kalian sendiri, teman-teman mahasiswa, ada lagi nggak kesimpulan atau pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari mata kuliah kita pada hari ini? Silakan bisa komen di kolom komentar. Nah, kalian juga silakan tulis tugas refleksinya. Kalau Islam di Nusantara itu berkembang secara perlahan dan berinteraksi secara intens dengan kebudayaan, bagaimana interaksi antara Islam dan budaya lokal membentuk karakter masyarakat Islam di Nusantara? Silakan kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Nah, nanti kita akan bahas lebih lengkap pertanyaan ini pada mata kuliah di pertemuan kita pada mata kuliah Islam Nusantara minggu berikutnya. Terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Silakan kalau kalian suka dengan penjelasan saya pada pertemuan kali ini, kalian like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe channel ini. Nanti kita bertemu pada pembelajaran pertemuan kita di minggu berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.